Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca, saya akan mempresentasikan mengenai judul Membaca Kritis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Tamarahati, NPM 2020-215065. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian mengenai apa sih membaca kritis itu? Sejak tahun 1967, Martha L. King DKK menyatakan bahwa membaca kritis adalah kegiatan membaca yang unik. Senada dengan Martha L. King DKK, Adler dan Doren 1972, Hudson 2007, dan Alderson 2001 juga menyatakan bahwa membaca kritis adalah subketerampilan dari pembaca pemahaman dan sebuah proses yang bersifat kontinum. Paul dan Elder 2006 juga secara tegas menyatakan bahwa membaca kritis adalah kemampuan untuk menilai hasil karya penulis. Sejak tahun 1967, dan pendapat mutakhir pun tetap menyatakan bahwa membaca kritis adalah kegiatan untuk mengevaluasi kredibilitas tulisan. Reed 2009. Nah, apa sih hubungan membaca kritis dan berpikir kritis itu? Membaca kritis dan berpikir kritis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Why? Membaca kritis dan berpikir kritis sebenarnya adalah satu kesatuan. Membaca kritis pasti berpikir kritis, betul? Dan berpikir kritis pasti membaca kritis. Oke, sekarang saya akan memberitahukan kepada kalian mengenai contoh bacaan dan praktik dalam membaca kritis. Mari kita simak bacaan di atas ini. Tentunya kalian dapat membaca bacaan di atas ini dengan cukup mudah, betul? Akan tetapi, bagaimana dengan bacaan berikut ini? Bacaan kedua mungkin agak sulit daripada bacaan pertama, karena kalian jarang menemukan tulisan tanpa tanda baca, perbedaan huruf besar atau kecil, dan tanpa spasi seperti itu. Akan tetapi, akhirnya kalian tetap dapat membacanya juga, betul? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pembelajaran baca kritis berbasis tugas atau latihan. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian mengenai apa sih arti tugas atau latihan itu? Tugas atau latihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai hasil dari pemrosesan atau pemahaman bahasa. Richard, Platt, dan Weber 1986. Tugas atau latihan baca kritis haruslah tugas yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan baca kritis, yaitu keterampilan menganalisis dan menilai teks untuk menentukan kualitas teks dari segi isi dan style. Sejalan dengan itu, pertimbangan lain yang diperlukan ketika menjabarkan, menganalisis, dan menciptakan tugas yaitu memikirkan 4 dimensi penting yang lekat dengan suatu tugas. Dimensi-dimensi tersebut adalah 1. Dimensi bahasa, 2. Dimensi prosedur, 3. Dimensi pembelajaran, dan 4. Dimensi proses pembelajaran. Oke, kalau sebelumnya kita membahas mengenai pembelajarannya, dan sekarang kita membahas mengenai penilaian pembelajaran baca kritis. Apa saja sih penilaian pembelajaran baca kritis itu? Penilaian dalam pembelajaran baca kritis dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui seberapa jauh proses dan hasil penguasaan keterampilan. Membaca kritis telah dicapai pembelajar setelah melalui serangkaian kegiatan dan latihan dalam konteks berbahasa yang fungsional dan bermakna. Apa saja sih alat penilaian dalam pembelajaran baca kritis? Alat penilaian dalam pembelajaran baca kritis yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan penilaian berbentuk tes, performasi atau kinerja, dan portofolio. 1. Penilaian berbentuk tes. Tes dalam baca kritis dapat berupa tes objektif atau esai untuk mengukur keterampilan pembelajar dalam baca kritis. 2. Penilaian berbentuk performansi. Penilaian performansi dalam baca kritis digunakan untuk mengukur kemampuan baca kritis dalam 5 tahap, yaitu 1. Membuat parafrase, 2. Menerang jelaskan teks, 3. Menganalisis dan mensintesis teks, 4. Menilai teks, dan 5. Memformulasikan beberapa teks menjadi sebuah kajian atau telaah atau kritik. 3. Penilaian berbentuk portofolio. Penilaian portofolio
portofolio merupakan strategi penilaian dengan cara mengumpulkan dan menilai hasil kerja dan tugas pembelajar secara berkelanjutan sebagai acuan bagi pengajar untuk melihat apakah telah terjadi kemajuan belajar pada diri pembelajar. Kesimpulan dalam pembahasan membaca kritis adalah sejak tahun 1997, Martha Elkin DKK menyatakan bahwa membaca kritis adalah kegiatan membaca yang unik. Membaca kritis dan berpikir kritis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tugas atau latihan membaca kritis haruslah tugas yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan membaca kritis, yaitu keterampilan menganalisis dan menilai teks untuk menentukan kualitas teks dari segi isi dan style. Alat penelitian dalam pembelajaran membaca kritis yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan penilaian berbentuk tes, performansi atau kinerja, dan portofolio. Oke baik, cukup sampai di sini presentasi saya yang membahas tentang membaca kritis. Saya berharap kalian semua dapat memahaminya dan saya memohon maaf apabila dalam presentasi tersebut terdapat kesalahan dalam penyebutan katanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.